suasana Idul Adha. Semoga kita senantiasa mengambil spirit perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta seluruh keluarganya dalam segala aspek kehidupan kita. Dan kita pun senantiasa dalam koridor iman dan takwa, sehingga kita akan mendapatkan ridhonya, mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan cintanya, dan kita pun akan menggapai makam kekasih Allah. Itulah makam yang tertinggi. Apabila kita mampu untuk meraihnya, maka sungguh luar biasa kebahagiaan, luar biasa kemenangan yang kita raih dalam hidup. Apa sih yang dicari dalam hidup? Yang dicari apakah sebuah jabatan? Apakah tumpukan materi? Apakah ketenaran? Dan apakah yang berupa materi-materi yang lain yang sifatnya semua sementara? Kenapa itu yang kita kejar? Sementara kehidupan yang lebih abadi, lebih menenungan, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kenapa bukan itu yang kita kejar dalam hidup? Hakikat kehidupan adalah agar kita senantiasa menemukan kedirian dan menemukan sang Halik dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Seperti mana halnya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah pencarian dirinya dengan melihat fenomena alam, melihat bintang ke bintang, melihat bulan matahari, serta seluruh dinamika kehidupannya, semesta kehidupannya, akhirnya ia mencapai kehidupan yang sempurna dengan predikat Khalilullah. Itulah Ibrahim beserta Siti Hajar, Ismail, demikian juga Siti Sarah dan Ishak. Ia menjadi penebar kebaikan di muka bumi, yang menjadi rahmat, yang menjadi penyambung rahmatullah di muka bumi, sehingga keberkahannya kita bisa nikmati hingga akhir zaman ini. Para pemirsa yang budiman, Hari Raya Idul Kurban adalah simbol pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta seluruh keluarganya, di mana makna kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melenyapkan segala apa yang menjadi paganisme dalam diri, dengan menghempaskan segala apa yang menjadi Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sembahan yang menghantui kehidupan kita selama ini, dengan membongkar sebongkar jiwa, dengan melenyapkan segala hegemonitas dalam kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuktikan ketaatan, pengorbanan, ketulusan dengan memenuhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail kala itu. Dan setiap kita adalah Ibrahim, dan Ibrahim punya Ismail. Boleh jadi Ismailmu adalah hartamu, kekayaanmu. Boleh jadi Ismail adalah jabatan, gelarmu, dan kehormatanmu. Boleh jadi Ismailmu adalah nafsumu dan ego. Ismailmu adalah yang kau sayangi dan kau pertahankan dalam hidup. Bahkan kau pertahankan dengan segala cara. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diperintahkan untuk membunuh Ismail. Nabi Ibrahim hanya diperintahkan untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena semua kita ini adalah milik Allah dan kembali kepadanya, dan segala urusan ditambatkan kepadanya. Di dalam kehidupan, tentu manusia memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki keinginan-keinginan yang akan diraihnya. Namun yang berbeda adalah caranya, dan proses mencapainya menunjukkan ukuran kualitas kedirian kita. Ada yang meraih cita-citanya dengan tetap dalam koridor ketakwaan, dan ada pula yang meraih cita-citanya dengan segala cara tanpa mengindahkan etika-etika kenabian. Namun setelah diraih, rasa kepemilikan itulah yang harus kita tata, sehingga kita menyadari bahwa ini hanyalah milik Allah, ini hanyalah amanah dari Allah, ini hanyalah titipan dari Allah yang harus kita emban dengan sebaik-baiknya. Sehingga di dalam menjalankan roda kehidupan,
baik secara individu maupun secara sosial kemasyarakatan, bahkan secara politik kekuasaan. Kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan praktis akan senantiasa memberi kemanfaatan bagi sekalian alam. Pemirsa yang budiman, ini adalah linggis yang senantiasa menyertai perjuangan saya mengambil material-material yang dibutuhkan, mengambil batu-batu putih di pinggiran Sungai Mata Allah, Kota Nreka. Juga beberapa perlengkapan lainnya seperti ember dan beberapa kepingan-kepingan peralatan yang dibutuhkan. Sesungguhnya saya hanya ingin mengatakan bahwa hidup adalah perbuatan, hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan yang harus kita tebar, sehingga kita senantiasa elastis, tangguh, dan juga senantiasa membangun harapan bahwa sesungguhnya di sisi Allah lah kehidupan yang lebih abadi, di sisi Allah lah kehidupan yang lebih bahagia. Dan untuk mencapai itu, tentu kita harus melalui proses perjuangan yang panjang, tentu melalui suatu dinamika yang berat, terjal dan berliku. Kemudian dalam proses tersebut kita senantiasa harus tetap teguh, harus tetap berkeyakinan bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Ketika Siti Hajar berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah mencari kehidupan, itu adalah sebuah proses keyakinan, bukan sekedar mencari mata air, tetapi sesungguhnya kita mencari kedirian kita, mencari Sang Halik yang senantiasa ada bersama kita. Hanya saja barangkali belum terinternalisasi, belum sampai makna ke dalam hati kita. Maka proses itu akan membantu kita untuk mencapai Sang Halik, untuk mencapai ma'rifat. Semoga kita senantiasa mengambil teladan Siti Hajar, mengambil teladan Nabi Ibrahim dan seluruh keluarganya dalam kehidupan, sehingga kita pun akan senantiasa memiliki ketangguhan, memiliki kesabaran, ketulusan untuk menjalani kehidupan kita. Di dalam kehidupan tentu penuh dengan dinamika. Proses-proses yang kita lalui semua adalah indah dan mulia, tergantung bagaimana cara kita memaknainya dan cara kita menjalani proses itu. Tidak ada pekerjaan yang hina, sekalipun hari ini mungkin saya mengambil batu, mungkin hari ini saya bekerja untuk memenuhi kehidupan saya dengan cara mengambil batu-batu yang unik. Tapi semua itu adalah indah, dan tidak semua orang dapat diberi kesempatan untuk mengambil peran-peran seperti ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap dalam koridor ketakwaan dan selalu membangun harapan bahwa segala yang kita lalui adalah untuk mencapai keridaan. Di hari raya Idul Kurban ini, mari kita mengambil spirit perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keberkahan Siti Hajar dengan air Zam-Zam, yang mana keberkahannya itu dinikmati hingga akhir zaman ini. Air Zam-Zam adalah air yang jernih di mana setiap orang ingin meneguknya, khususnya yang menunaikan ibadah haji. Di hari raya Idul Kurban ini, mari kita senantiasa meluruskan niat, merapatkan barisan, membeningkan jiwa, kemudian menjernihkan hati dan pikiran. Dengan kejernihan hati dan pikiran ibarat sejernih air Sungai Mata Allah ini, sehingga kita ibarat mata air kecemerlangan yang setiap orang ingin meneguknya untuk melepas dahaga. Dan kita akan memiliki jiwa kearifan, jiwa kebijaksanaan untuk senantiasa memberi kemanfaatan bagi sesama dan dalam kehidupan semesta ini. Dan di dalam kehidupan kita, tentu kita ingin senantiasa berada di jalan Allah. Oleh karena itu, semoga Allah senantiasa menganugerahi kepada kita kesalehan Nabi Ibrahim dan ketulusan Nabi Ismail, agar kita mampu
mengambil spirit dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dan sehingga kita pula akan mendapatkan ridhonya dan akan mendapatkan makam kekasih Allah. Demikian dari saya atas nama Nur Syamsi El Zakaria Sima, Pai Non PNS Kecamatan Endreka. Albiru manitaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemirsa, tampak dari jauh Rujak Bupati Endrekang, dan baru saja kita selesai mengangkut batu yang indah, batu yang unik, batu sisik naga dan batu-batu putih untuk diangkut bersama dengan gerobak setia dan linggis setia. Oke, mantap. Ya, kembali saya ingatkan, hari ini hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah 1441 Hijriah atau tanggal 7 Agustus 2020.